lagi dengan saya Robi dalam acara talk show kesayangan kita, apalagi kalau bukan Ranzone, zonanya berpendapat. Ya, malam ini kita akan membahas satu tema, yaitu pinjol dan anak muda. Seperti yang kita ketahui bersama, pinjol atau pinjaman online adalah pinjaman yang dilakukan secara online baik melalui aplikasi maupun website tanpa perlu bertatap muka ataupun menggunakan jaminan. Nah, sebelum kita lebih jauh lagi, sudah ada bersama-sama dengan kita dua wanita muda bertalenta. Ini di sebelah kanan saya ada dari aktivis Gerakan Menabung Indonesia, Mbak Alan. Kita kasih tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya ada wanita perkantoran, ya, karyawan swasta, Mbak Nazila. Kita kasih tepuk tangan. Ya, kita langsung masuk ke dalam topik pembahasannya. Dalam catatan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI, pengguna pinjol itu mayoritas ternyata anak muda. Kira-kira sampai 60% yang rentan usianya dari 19 sampai 34 tahun. Nah, dari Mbak Nazila, bagaimana sih tanggapan mengenai tentang fenomena tersebut? Baik, di sini aku sebagai salah satu pengguna dan aku juga cukup sering menggunakan pinjol ini. Nggak cuma di satu, tapi bisa 3. Tapi balik lagi sebagai pekerja yang banyak kebutuhan, pengeluaran, dan semuanya itu aku manage dalam pengguna pinjol ini. Salah satunya aku buat bayar wifi, kuota, terus buat kasih orang tua mungkin, terus ada pengeluaran yang tidak terduga, dan aku juga suka mengeluarkan uang tersebut buat keinginan-keinginan aku yang di luar perencanaan aku, kayak nonton konser, liburan, betul, liburan, terus kadang makan-makan yang diskon-diskon, yang itu kan nggak bisa direncanakan kapan datangnya. Jadi kayak ada kesempatan, aku selalu gunain itu sih. Jadi hasrat anak mudanya emang lagi menggelora banget ya untuk punya kebutuhan, keinginan yang di ini ya dicapai. Karena hidup cuma sekali. Oke. Kalau dari Mbak Alan gimana Mbak? Tanggapannya tentang fenomena anak muda loh, ini 60%. Iya, karena itulah Gerakan Menabung Indonesia ini muncul. Karena kita melihat bahwa ternyata pinjol ini tuh sangat digandrungi ya, terutama anak-anak muda nih kayak Mbak Nazila juga nih yang mungkin punya income dan bisa untuk melakukan pinjaman secara online. Kan kalau nggak salah dia juga mudah ya, gampang ya untuk mendapatinya ya. Nah, Gerakan Menabung ini tuh memang menargetkan kepada anak-anak supaya, remaja dewasa supaya mereka bisa menahan gitu. Tadi kalau misalnya Mbak Nazila bilang ada keinginan, nah menabung ini kan menahan ya, berarti untuk mendapatkan sesuatu kita harus menabung dulu gitu supaya kita bisa lebih memanage apa yang kita inginkan gitu. Terutama di bidang finansial ya. Kayak dibelain nabung dulu gitu. Nabung dulu, jangan pakai uang yang lain gitu ya. Contohnya kayak pinjol gitu. Yes. Oke. Nah, ngomong-ngomong tadi kan soal konsumtif. Sebenarnya belakangan ini ada konser Coldplay. Apakah worth it atau gimana? Karena kemarin kebetulan konsernya Coldplay, kita nggak pernah tahu itu konser Coldplay kapan lagi ke Indonesia. Lagi kepepet, aku gunain pinjol. Salah satu yang nonton berarti? Iya, aku termasuk nonton dan kebetulan emang dapet tiketnya itu dengan harga yang lumayan murah. Jadi aku mau nggak mau ngandelin pinjol lagi. Kayak gitu. Itu lebih ke FOMO juga nggak sih, atau memang punya fanbase-nya sama si Coldplay? Termasuk FOMO sebenarnya, nggak mau ketinggalan momen. Dan kita nggak pernah tahu itu lagi-lagi Coldplay datang ke Indonesia kapan. Jadi aku benar-benar manfaatin momen itu karena kita masih muda, kan kita manfaatin selagi ada kesempatan. Oke, kalau Mbak Alan gimana Mbak? Oke, untuk Coldplay ya. Yang Konsumtif tiketnya ini sampai 2 digit itu ya. Betul, lumayan itu. Yang hilangnya dikembaliin kemarin. Karena apa? Cinta Bumi.
ya untuk bisa di recycle lagi ya. Menurut aku sih agak konyol ya. Kalau misalnya sorry ini Mbak Nazila, kalau misalnya sampai harus minjem ke pinjol untuk menonton konser gitu, karena kalau misalnya tadi Mbak Nazila bilang untuk kebutuhan itu mungkin aku ya oke lah kepepet gitu ya. Pinjol ini hadir untuk membantu orang-orang yang butuh. Cuman kalau dia sifatnya untuk FOMO, aku pribadi sih kayaknya aku kurang setuju gitu deh. Walaupun yang tadi Mbak Nazila bilang kesempatan ini nggak datang datang 2 kali mungkin gitu. Karena kalau misalkan kita menabung dan kita punya uang yang lebih, itu meskipun dia konser di Malaysia ya kita bisa beli gitu. Gak perlu pakai pinjol pun kita bisa kejar dia kemana gitu. Apabila kita memang fansnya Coldplay. Tapi mungkin buat sebagian orang yang memanfaatkan kesempatan sih oke aja sih. Cuman kalau untuk aku pribadi terutama karena aku adalah aktivis gerakan menabung Indonesia ya gak worth it. Yes. I can say that. Gimana Mbak, sampai ke Malaysia dibela-belain juga kalau seandainya emang kesempatan itu mau dipakai? Aku sih paling yang mudahnya aja ambil sih. Oh, yang mudah emang di Indonesia gitu ya, lagi hype. Kan, lagi hype. Terus kita udah tahu justru lebih murah di Indonesia sih menurut aku, karena kita nggak usah ke negeri lain untuk kita kan kalau ke negara orang lain kita harus siapin budget. Nah, budget itu tambah lagi kita itu bikin bengkak dan itu kita bingung lagi tuh dari mana dananya bayarnya ya kan? Gitu juga. Udah yang simpel aja di Indonesia, uang bisa dicari lagi lah, nutup-nutupin lagi ya kan? Atau dari mana kita ya udah hajar aja lah. Penting nonton Coldplay. Tapi pinjol itu menjadi solusi yang tepat nggak sih pada saat masa genting di kalangan anak muda ya? Gimana Mbak Ellen? Kalau menurutku tetap jadi sih solusi pinjol, nggak dia? Menurutku sih tidak ya. Oh enggak ya? Ya, pinjol itu bukan solusi karena pinjol itu kan eksternal. Sementara kalau keinginan itu kan internal. Kalau kita ingin menahan konsumtifan kita, yang harus di-manage itu adalah internal kita gitu. Pinjol ini adalah alat yang justru menurut aku bisa merusak internal kita gitu. Internal kita dalam artian apa? Ya oke, mungkin ada orang-orang yang bisa memanage keuangannya gitu, tapi kan kita nggak tahu seberapa besar bunganya. Dia kan berbeda dengan bank-bank yang resmi gitu ya, yang pada saat ingin melakukan pinjaman atau pembelian rumah KPR misalnya harus ada survei dulu lah gitu kan, atau dan dilihat dulu gajinya, limitnya berapa. Dari gaji itu bisa ketahuan dia dikasih limitnya berapa. Kalau sementara pinjol kan enggak, regulasinya lebih mudah. Mungkin dengan foto KTP aja dia bisa dapat uang berapa limit gitu. Nah, kemudahan itulah yang bisa membuat orang berpikir yaudah gue pinjam dulu aja deh gitu. Dan yang ngerinya lagi kan kalau kita pinjol itu dan nggak mau, kayak ada juga berita-berita yang mereka akhirnya nggak mampu bayar, terus akhirnya diteror ya, sampai ke kantor namanya tercoreng segala macam. Itu dampaknya buruk banget. Jadi solusi yang tepat itu sebenarnya apa? Nabung dong. Kan gerakan menabung Indonesia. Gimana Mbak Nazila, setuju nggak sih? Sebenarnya aku ada dua perspektif ya. Di sisi lain aku setuju, di sisi lain aku seru juga ya kan. Kalau di sisi setujunya balik lagi karena aku bisa memanage, punya penghasilan income juga, jadi aku tahu mana prioritas ketika aku butuh pinjol dan kapan harus bayar. Tapi di sisi lain kita nggak pernah tahu, misalkan ada sesuatu genting yang kita nggak bisa bayar, atau aku cerita tentang teman aku deh. Teman aku itu pernah gagal bayar yang sampai akhirnya dia benar kata Karantika nih, sampai diteror, sampai mencoreng nama baik dia di perusahaan-perusahaan lain. Kalau ketika kita udah ingin melamar pekerjaan, pasti kan backgroundnya itu dicek. Iya, by checking ya. Betul, by checking. Itu tuh aku juga setuju sama Mbak. Tapi
tapi balik lagi ke diri sendiri sih. Yang penting kita bertanggung jawab aja sih. Oke, selama kita mampu untuk bayar, apa-apa pinjol aja gitu ya. Tapi aku masih aktif mengurangi itu. Oke. Nah, Oke. kalau ngomong-ngomong soal regulasi nih, peraturan atau syarat dan ketentuan itu hanya menggunakan KTP, itu terlalu mudah nggak sih, Mbak Nazila? Atau harus ada syarat yang gimana? Tapi untuk orang kantoran seperti Mbak, gimana? Sebenarnya itu sih yang buat pinjaman online itu mudah karena regulasinya seperti itu. Kalau aku sih kurang setuju sebenarnya ya, karena aku udah punya pendapatan sendiri. Aku ngerasa kasihan ke teman-teman aku yang lebih ke teman-teman gagal, ya? iya yang gagal bayar itu, karena dia terlalu menggampangi gitu, menggampangi hal kayak gitu yang sampai akhirnya melibatkan bukan buat dia sendiri tapi kayak keluarga ikut terlibat, dan juga aku sih pengennya lebih di apa namanya dikembangin lagi lah. Diperketat gitu ya. Betul, Sama betul. seperti Diperbaiki lagi bank-bank regulasinya. Iya. Misalkan kayak lebih baik kayak bertemu tatap muka atau kunjungi ke rumah. Jadi kita bisa tahu ini orang benar-benar bisa bertanggung jawab nggak apa yang dia lakukan. Oh gitu. Kurang setuju sih untuk yang sekarang ini karena Regulasinya regulasi terlalu iya betul, gampang ya? betul karena kayak jadi bumerang sendiri buat orang-orang yang kurang bertanggung jawab. Balan setuju? Ya, setuju banget sih. Tapi kalau secara pinjolnya juga saya sebenarnya nggak usah ada pinjol ya nggak apa-apa gitu ya. Nggak masalah. Jadi pun regulasinya itu dia. Kenapa saya sangat kontra dengan pinjol ini? Justru karena regulasinya yang sangat mudah inilah yang bisa mengecoh nih para pengguna untuk nggak membaca term and conditionnya gitu. Dia misalnya mau pakai pinjaman berapa, terus kan mereka tentu ada bunganya dong. Bunganya aja udah lumayan besar ya, kalau nggak salah berapa, sekitar 5-10% ya. 10%. Iya. Terus juga saya pernah dapat data juga tuh kalau misalkan dia telat bayar di hari pertama itu akan ada tambahan potongan lagi tuh di luar dari bunga. Iya, nah itulah yang menurut saya pinjol ini dia bisa memberikan pinjaman secara cepat, tapi kasihan untuk orang-orang yang pada akhirnya mungkin dia ada kebutuhan lain atau akhirnya dia menjadi pribadi yang tanda kutip suka ngutang gitu kan, gali lubang tutup lubang, cari uang bayar utang, gali lubang tutup lubang gitu ya. Iya. Oke. Jadi memang regulasinya itu agak terlalu mudah sih ya. Jadi bisa disalahgunakan, bisa jadi seperti itu. Nah, kira-kira melihat dampak dari penggunaan pinjol yang sebagian besar itu kayaknya negatif, apakah pemerintah perlu menghapus pinjaman online yang ada pada saat ini? Mbak Nazila gimana sebagai konsumtif? Kalau aku sih mungkin yang dihapuskan itu yang tidak terdaftar OJK mungkin. Hapusin aja. Jadi pinjol tetap ada, cuma betul. ada kategorinya. Ada kategorinya. Karena kan sekarang banyak banget jenis-jenis pinjol yang ilegal dan legal. Jadi aku berharap sih yang ilegal itu kalau nggak mau dihapus ya udah ikuti regulasi pemerintah. Baiknya kayak gimana? Tapi tetap ada karena aku salah satu pengguna yang butuh banget pinjol itu sih. Pernah ada berita sebenarnya untuk pinjol yang legal yang ilegal kayaknya penagihannya sama gitu. Mungkin ada yang pemaksaan, ada yang gimana gitu. Itu gimana menurut Mbak? Setuju kah? Kurang setuju sih. Karena kayaknya ada bedanya ya. Ada bedanya? Ada bedanya. Sekarang apa? Iya. Mungkin kalau dulu lebih pemaksaan by phone kayak ngata-ngatain si pengguna ini si yang telat bayar ya, gitu betul, ya kan. Mungkin itu yang kayak gitu kan udah mulai ditangkap-tangkapin tuh ya. Terus dikasih regulasi lagi. Mungkin bahasanya lebih sopan lagi, lebih halus. Kalau emang si penggunanya tetap ngeyel, mungkin sampai di tahap teror dalam arti itu kayak datangin ke rumahnya atau hubungi orang-orang terdekatnya kayak gitu. Tapi dengan cara tetap SOP perusahaan, tidak dengan kekerasan atau caci maki segala macam kayak gitu sih. Kalau pengalaman dari Mbak Nazila sendiri, pengguna yang legal dan ilegal juga nggak sih? Aku
sih yang legal-legal aja ya. Oh, jadi nggak pernah pakai yang Iya, ilegal. karena terlalu banyak berita yang kurang baik, jadi aku resiko buat diri aku juga sih. Apalagi ada bejacking juga. Betul, ya. betul, itu yang aku takutin sih. Oke. Jadi susah kerja nggak sih, pemirsa? Oke, kalau dari Mbak Alan sendiri gimana? Kalau setuju nggak ya pemerintah itu harus menghapus semua pinjaman online? Setuju banget tuh. Setuju banget ya? Setuju banget, karena aku sebagai pihak yang sangat kontra dengan pinjol, Ya. menurutku sistem perbankan kita sekarang juga menyediakan pinjaman-pinjaman yang itu sudah dengan regulasi yang baik gitu. Jadi meskipun tidak ada pinjol pun peminjaman itu masih tetap dibuka, bisa dibuka gitu. Dan ada cara-cara lain sebenarnya untuk melakukan peminjaman kalau dari pemerintah gitu ya. Paling dibuka arusnya aja dan itu kayaknya tugas kami ya, Gerakan Menabung Indonesia untuk melakukan edukasi kepada masyarakat bahwa hold yourself, tahan diri kalian ketika ingin membelanjakan sesuatu gitu ya, jangan impulsif, tabung dulu gitu kan. FOMO boleh, tapi ya FOMO yang semampu kalian aja gitu. Nggak usah maksa. Kalau misalnya mau beli mobil tapi uangnya belum ada, sabar dulu gitu. Jadi mungkin lebih ke situ sih, lebih ke edukasi internal, kesabaran dan ya. Beberapa pandangan sih bilang kalau seandainya memang diterapkannya hanya di bank aja, itu kan lebih repot, kayaknya verifikasinya tuh banyak gitu. Jadi tuh orang tuh males. Gimana tuh Mbak? Apakah bank juga perlu perbaikan sistem prosedur untuk pinjaman atau gimana? Kalau menurut saya sih udah oke sih, karena secara kita manusia yang berkehidupan, meminjam itu kan bukan pencarian utama untuk keuangan, karena kan kita pekerja yang mana kita tentunya dapat gaji kan. Bulanan itu kita sudah mendapatkan income. Jadi pinjaman online itu kan kalau menurut kami dia oke bisa, atau bukan pinjaman online ya, peminjaman bank itu oke karena dua hal, apakah dia mau investasi atau dia investasi bisnis, atau dia mau ada kebutuhan seperti mungkin dia masuk rumah sakit, atau dia ada kebutuhan untuk pembelian rumah KPR gitu ya. Nah menurut saya itu nggak perlu untuk misalnya kayak tadi konser Coldplay, kemudian mungkin orang ada mau healing ke luar negeri, atau ada pembelian barang-barang elektronik, handphone terbaru misalnya Samsung Flip atau Z atau ada iPhone ya gitu. Maksudku itu kan hal-hal yang bukan kebutuhan primer kita. Primer kita kan sandang, pangan, papan gitu ya. Jadi as long as kita bisa mempertahankan ekonomi dari gaji kita untuk tiga hal ini, pinjol itu nggak apa-apa. Kalau bank tetap ada yang untuk dua kebutuhan tadi, apabila kita mau investasi bisnis atau kita mau ada kebutuhan mendesak seperti pemeriksaan kesehatan segala macam. Ya. Mbak Nazila, aku balik ke Mbak Nazila dengan dua pilihan. Kalau seandainya disuruh milih nih, dengan regulasi yang agak ketat sebenarnya untuk perbankan ya dibandingkan dengan pinjol, akhirnya Mbak akan memutuskan apa pilihannya? Kalau aku ya, tapi sebelum aku milih, aku pengen juga jelasin dulu. Kalau kita berpatok sama bank aja, bank itu juga butuh jaminan itu loh. Jaminan yang anak muda di umur aku ini, kita belum punya aset sebanyak untuk jaminan yang harus diserahkan ke bank. Bank biasanya tuh minta sertifikat rumah, BPKB motor, mobil, emas, gadai-gadai seperti itu. Jadi untuk aku sebagai pengguna dan aku minjemnya juga masih di batas wajar. Aku sih lebih milih pinjol ya, yang lebih mudah kayak gitu sih. Pro pinjol. Pinjol tetap. Karena lebih aman dan mudah sebenarnya. Tapi kita harus lihat dulu pinjol mana yang terpercaya dan tidak gitu ya. Iya. Oke. Dari hasil diskusi kita pada malam hari ini bersama narasumber kita, Mbak Alan dan Mbak Nazila, fenomena pinjol online dan anak muda menjadi polemik saat ini karena pinjaman online bisa menjadi pisau bermata dua.
di mana pinjaman online bisa bermanfaat asalkan kita dapat menggunakannya secara bijak. Atau bisa juga berdampak pada kerugian dan kemiskinan yang ditimbulkan dari pinjaman online tersebut. Teruntuk masyarakat atau anak muda diharapkan bisa lebih bijak dalam mengambil keputusan untuk menggunakan aplikasi pinjaman online ya. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada Mbak Alan dan Mbak Nazila untuk waktu dan kesempatannya. Saya Robi, presenter talk show Runzone, zonanya berpendapat. Untuk ini sampai bertemu di episode berikutnya.